Halo teman-teman, jadi hari ini kita mau ngobrol sama Mas Nova. Nah, Mas Nova ini salah satu member S Samara dan dengar-dengar Mas Nova ini sering ini ya Mas ngekru film-film yang berbau-bau mistis gitu ya nggak Mas? Sering. Coba share pengalamannya boleh dong Mas? Jadi dulu tuh kalau share tentang pengalaman mistis, dulu waktu syutingnya itu kayak di desa terpencil. Jadi Gimana tuh, Mas? memang daerah Boyolali sih, Oh iya, oke. daerah Boyolali. Jadi saya nggak berani nyebutin tempatnya. Pokoknya daerah Boyolali. Itu dulu kayak desa terpencil dan kayak apa namanya rumahnya itu kayak masih berjauhan gitu. Jadi tempatnya tuh kayak masih hutan, bener-bener hutan dan rumahnya tuh kayak di sini dan di sana terus di sana kayak masih nyebar gitu. Kayak tetangga-tetangga tuh jauh-jauh gitu. Tetangganya tuh yang jauh-jauh dan kebetulan kita syuting tuh di samping rumah tuh kayak ada batu besar. Sebelum syuting juga kita kayak ada istilahnya ya kayak pamengku desa yang ngasih saran gitu kan, ngasih wanti-wanti harus gini mas, harus gini kayak gitu. Dan kebetulan yang diganggu malah bukan saya sendiri tapi kayak apa namanya stuntman. Stuntman apa tuh? Jadi stuntman-nya itu kayak dia itu figuran. Sebenarnya memang iya, bukan iya. bukan apa namanya bukan artisnya tapi dia itu kayak figuran sekaligus merangkap jadi apa wardrobe. Oh, jadi kru tapi juga figur Jadi apa? figuran. Double job gitu. Apalagi dia kayak di make up-nya kan. Mm-mm. Satu ketika jam 2 pagi kan udah selesai semua nih, udah selesai. Akhirnya si mas-mas itu tadi kan di ujung masnya ujung jalan itu kayak melihat asap. Jadi di kayak pohon bambu terus kayak melihat asap gitu. Tahu-tahu ada Mister Oci di situ. Wow. Dan kebetulan yang lebih anehnya lagi si mas-masnya tadi manggil kan namanya kan Ini Mr. temenmu A ini yang gitu. manggil? Kamu ngapain di situ? Syutingnya kan udah selesai gitu. Kebetulan yang dilihat itu persis sama yang dia make up. Oh, jadi dikiranya itu adalah Temennya. Oke, terus Kamu ngapain di situ? Sini gitu kan. Kok nggak jawab-jawab? Akhirnya terus manggil saya kan. Mas itu si dia kok saya panggil nggak kesini kan syutingnya udah selesai gitu kan. Nah siapa? Yang itu mas-mas yang jadi Mr. P gitu kan, Mr. Poci. Akhirnya nah itu yang jadi kan udah tidur di situ, dia ngeliat gini langsung dia pingsan. Ya udah jadi saya sebetulnya pas awal itu belum tahu sih kalau dia itu memang kalau bahasa Jawanya itu kayak diwerui gitu, dikasih penampakan. Baru besoknya cerita loh ini pingsan kenapa, besoknya baru cerita saya tadi malam di kasih penampakan ini persis sama mas yang jadi Mr. Poci. jadi Nah, waktu gitu. pingsan tuh dia belum sempat ngomong gitu. Oh iya ya. Mas yang jadi Mr. Poci-nya di mana gitu. Ya udah akhirnya terus pingsan. Tapi kru yang lain juga diiniin nggak Mas? Apa maksudnya dia di Ada juga kalau ini malah justru artisnya. Oh, artisnya. Karena kita syutingnya di kayak sendang gitu kan. Sendang itu apa? Sendang itu kayak mata air tapi yang kayak menggenang gitu. Oh iya. Jadi itu kan buat orang-orang desa yang mau ngambil buat air minum, buat nyuci, terus kayak buat penampungan gitu ya. Kayak gitu. Jadi di sampingnya tuh kayak ada pohon-pohon beringin gitu. Alhasil yang denger malah cewek-cewek yang sedang menstruasi. Apalagi artisnya itu kan pakai kemben. Iya. Adegan nyuci. Malam. Enggak sih, pagi. Oh, pagi. Lagi menstruasi. Akhirnya dia kok di kamera kerasa gugup gitu. Gugup akhirnya terus di-cut, emang kita break dulu baru yang artisnya talentnya itu yang cewek baru kenapa kamu ini ditanyain gitu kan gak fokus. Saya dengar suara gong. Jadi Tapi di sekitar situ ada gongnya nggak? Nggak ada. Emang itu kan di tengah hutan kan. Oh gitu. Tapi tetap di kampung itu Mas juga Di kampung itu juga. Mungkin beda kampung tapi masih satu wilayah gitu. Oh iya. Beda dusun tapi masih satu wilayah. Jadi dengar suara gong. Dan itu kayak ya mungkin beberapa kali kan.
jadi kayak suara gung kayak gitu loh. Oh. Dengan kebetulan kru saya juga ada yang menstruasi, dengar juga. Jadi Ya wes, mengganggu orang yang menstruasi gitu. akhirnya kita cabut dari situ, kita nggak jadi syuting, terus kru semua dan pemain akhirnya cabut dari situ, kita pindah ke tempat yang lain. Wow. Dan kita otomatis merubah cerita juga. Tapi sebelumnya dikasih tahu nggak sama pengurus desa kalau sebenarnya sering kejadian gitu. Sudah, emang diwanti-wanti sama orang-orang desanya di situ kalau di situ tuh agak bahasa Jawa itu agak wingit gitu, agak angker. Oh iya. Tapi ya namanya kita mau bikin film kan, sebetulnya Iya. kita juga udah istilahnya ya cara kita bertamu kayak gimana sih, kayak Kudu totalitas juga ya Mas ya. gitu kan. Akhirnya dapat gambar itu, akhirnya ya wes. Dan anehnya lagi yang gambar yang disut di Sendang itu tadi ya udah hilang. Oh semuanya nggak ada. Nah dari kan awalnya dari kejadian malam itu Si Mr. Poci, terus paginya yang Sendang itu, terus dari rentetan itu tadi kan udah selesai harusnya, kita seneng, wah udah selesai, kita harus kan pindah ke set yang lain dan maksudnya ke desa yang lain, ke tempat yang lain gitu. Setelah dimasukin ke laptop, kita kan dicek dulu ya, filenya hilang. filenya hilang, sama ada yang nggak ada gambarnya, nggak ada suaranya, ada suaranya nggak ada gambarnya, Merinding loh aku. ada videonya tapi nggak ada suaranya. Kayaknya Jadi emang kayak- nggak dibolehin kali ya Mas. Jadi kayak nge-crash semua. Orang itu yang lebih anehnya lagi, di kan adegan kamar mandi, dia waktu mandi ada hantunya gitu kan. Nah pas adegan itu si pemainnya kan kayak banting pintunya kan terbuat dari seng kan, besi. Iya. Otomatis kalau orang kejauhannya masih kedengeran dueng gitu. Itu sampai nggak masuk ke boom, nggak masuk ke zoom juga. Tapi waktu syutingnya tuh dengar di ininya. Dengar, Oh iya. pakai telinga telanjang pun dengar dari kejauhan gitu. Ya itu ya maksudnya yang agak-agak aneh. Akhirnya terus kita udah deadline, kita harus muter cara lagi. Akhirnya kita yang tadinya di situ cuma 1 minggu, akhirnya nambah lagi buat nyari Lokasi baru. lokasi baru. Tapi ya maksudnya masih satu tematik gitu kan. Yang diizinin sama penunggunya gitu. Oke, tapi kayak gitu biasanya ke ini nggak Mas, ke bawah sampai rumah nggak? Kalau ke bawah sih kebetulan kalau dari saya sih enggak. Cuma kalau memang dari adikku pernah. Jadi waktu itu bukan syuting sih, jadi kayak ngikutin acara pramuka di salah satu makam tokoh besar gitu kan. Dari situ adik saya kan pulang, wajahnya yang istilahnya udah kusum banget kan. Iya. 3 hari 3 malam kan full kegiatan. Habis itu suruh mandi, ya udah mandi, itu gak langsung tidur. Habis mandi ke kamar mandi itu kayak cuma diem gini aja. Ibu saya makan duk gitu kan, nggak mau. Jadi cuma diem kayak orang bersemedi gitu, kayak bersila gitu loh. Tapi mending kayak sampai malam kan. Itu kan pulangnya itu jam pagi, jam 3 atau jam 4 sebelum subuh pokoknya. Kan sampai maghrib gitu terus, sampai malam pun jam 1 pagi. Jadi udah melewati hampir 24 jam kan, masih gitu terus. Tapi keluarga ini nggak Mas? Maksudnya? Akhirnya kan ibu saya kan agak, wah ini kok agak aneh ini. Akhirnya dari situ kan, setelah itu kan pagi nggak tidur juga. Habis itu dia turun dari ranjang, kayak keluar rumah ngambilin bunga, beli lem, terus beli kayak lem-leman yang harum itu, lem yang buat kertas. Iya. Bunga-bunga yang ada di tangga dipetikin semua, dimasukin ke kamar tuh kayak mainan gitu. Terus ibu saya, "Kando ayo makan," gitu kan. Gak mau, cuma dia lagi. Jadi kayak, ini buat apa sih?
buat slime gitu doang. Slime. Oh, oh. slime ini. Tapi bentuknya kan dari lem, dari kembang, dari ini. Tapi berarti itu hantunya modern ya Mas ya? Nggak Karena tahu, tahu nggak tahu. slime itu tadi. Nggak tahu. Terus Akhirnya habis itu kan udah kegiatan 3 hari, 2 malam pun juga dia nggak tidur. Akhirnya habis maghrib itu dia ke ranjang lagi, duduk lagi, bersih lagi nih, nggak tidur. Dilihatin dari buku sini nggak tidur, matanya moto terus gitu. Akhirnya ya istilahnya pada saya kan ada yang bisa. Akhirnya di ini wah ini ada yang maksudnya ada kalau bahasanya itu kayak ada ketempelan gitu. oh iya, kayak keras gitu. Jam 1 pagi kan coba mana lihat gitu kan. Ibu kan nggak tidur, difotoin kan dari belakang. Ada. Nah difotoin dari belakang dia tuh kerasa. Jadi ibu saya kan dari belakang sini ya, gini. Si Adik saya tuh kerasa jadi mengong. nggak ngerti aku kalau kayak Ibu gitu. saya langsung takut kan. Akhirnya telepon saudara saya, akhirnya yang dikasih obat, terus akhirnya diminumin. Habis diminumin terus kayak di apa namanya buat muka sama badan gini, terus akhirnya terus 5 menit 10 menit terus kayak ada tidur. 2 hari dia tidur. Capek kali ya habis 2 dirasukin. hari tidur, yang selanjutnya udah bangun. Tapi dia nggak ingat Nggak kejadian. ingat. Dia taunya memang dari bis capek, ya udah kayak tidur gitu aja. Tahu-tahu bangun ya udah sampai di rumah. Oke. Serem juga ya Mas ya. Itu merinding sih aku. Iya. Tapi itu dia kemana? Si hantu slime itu Mas? Hantu slime itu tadi kayak sebetulnya dia tuh anak kecil. Iya, soalnya tadi mau bikin slime itu kan. Dia itu anak kecil yang memang dari sana, ternyata sefrekuensi sama adik saya. Kayak magnet gitu kan. Nempel, akhirnya terus adik saya pulang ke rumah, dia tuh bingung mau balik kemana gitu. Oh iya. Berarti Gitu. tapi berarti kalau Jadi kayak makhluk halus tuh kayak permen karet gitu. Kalau kita nginjak ya udah ngikut terus. Tahu nggak maksudnya? iya ngerti. Nah, Ya. Berarti kalau syuting gitu juga ya Mas ya, yang diiniin apa nunjukinnya ke yang sefrekuensi juga apa gimana gitu loh. Iya sih. Kalau nunjukin wujudnya dia. Apalagi dulu waktu syuting kan ada ini ya, lighting kan. Kebetulan saya pas megang lightingnya itu mau dipindah maksudnya ke geser gitu kan. Kayak kesetrum. Ini ada tugasnya nih. Ini sama Oh iya, kesetrum lighting itu berapa watt? nggak tahu itu. Sampai kejang-kejang sampai bulu saya rambut saya ini yang di ujung-ujung itu kayak Ini. kebakar. Tak kira Sama yang gini. bulu kaki itu kebakar semua. Gosong gitu. Tapi alhamdulillahnya nggak meninggal ya Mas ya? Enggak. Lah dari itu pas saya kejang-kejang itu saya berusaha melepaskannya nggak bisa, udah mati rasa kan. Saya gede-gede gini, kru kan semua pada ya namanya cewek, ada cowok kan minta tolong, ada yang curi-curi gitu. Di belakangnya itu kayak ada rame banget gitu. Padahal kru kita tuh cuma berapa ya, 20-an, 30-an. Tapi itu kayak pasukan jamaah sholat gitu. Tapi di belakangnya kayak hitam-hitam semua, kayak orang rombongan tuh banyak banget. Ya itu anehnya di situ. Mungkin ini kali ya karena diambang sadar nggak sadar gitu Iya, ya. kayaknya. Jadi mereka nunjukin wujudnya gitu. Mungkin awal mereka juga kaget ya Mas ya lihat Mas Ya, Nova mungkin. kesetrum gitu. Atau enggak memang dari tim intinya mungkin kayak kurang izin di situ juga sih. Iya sih mungkin ya. Oke, jadi kayak pengalaman serem waktu syuting tuh banyak gitu sebenarnya. Iya. Jadi setan tuh kayak permen karet gitu loh. Jadi kalau kita udah nginjek ya dia bakal di situ terus, kalau kita nggak ngelepas ngelepas sendiri gitu. Oke, jadi ini sekiannya dari kita ya Mas ya. Mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Makasih udah dengerin dan nonton. See you. Ya.